Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla tabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim lan nalikane ora iso nekakno sira Muhammad ing ahli Makkah ing ahli Makkah penduduk Makkah. Muhammad dianggap ora iso nekakno di ayatin lan siji ayat, siji pertanda kenabian, di ayatin lan siji ayat utawi pertanda kenabian. Mimma bayane saking perkara iktarahu kan njaluk aneh-aneh. Iktirah njaluk aneh-aneh. Iktarahu kan njaluk aneh-aneh saka kufar Makkah. Kalau mongko padha ngucap sapa kafir Mekah, sapa penduduk Mekah, laulat tabaita. Ai halla istabaita. Mbok yo mujudno sira. Maksude niku mbok yo nganakno sira Muhammad, mujudno sira ha ing ayat. Ansa taha tegese mujudno sira ha ing ayat mingki bali nafsika saking arah awak dhewe sira. Sira ngenteni pangeran maksude kan ben ngakal-ngakal piyambak. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Qul ngucap sira Muhammad lagu maring kafir Mekah, innama attabi'u. Angin sini anut sapa ingsun ma ing perkara yuha kang den wahyana koma. Innama attabi'u angin sini anut sapa ingsun ma ing perkara yuha kang den wahyana koma ilayya maring ingsun. Min rabbi saking pangeran ingsun. Wale salan iku ora berhak li kedue ingsun an atia ing yen to nekakno ingsun. Min indi nafsi saking awak dhewe ingsun bisaen lan perkara wae bisaen lan perkara wae hadzal Qur'an basa iki rabbi hadza utawi iki ayat Qur'an iki Qur'an iku basa iku pira-pira basira pira-pira matahati pira-pira hujjatun tegese pira-pira hujjah pira-pira argumentasi rasional hujjah dene pira-pira argumentasi rasional atau hujjah mir rabbikum saking pangeran sira kabeh wahudan lan petunjuk warahmatun lan rahmat liqaumin dadi rahmat liqaumin kedue kaum minuna kang gelem iman sapa kaum wa idza quri'al Qur'an lan ngakani den waca Al-Qur'an fastami'u lahu mongko istimak sira mongko amre ngurungu serius lagu maring Qur'an wa ansitu lan menengo sira kabeh alil kalam sanging omongan liya la'alakum menawa sira kabeh turhamuna den welasi sira kabeh. Nazalat umuran apa ikilah ayat sekitar kalam ing dalem tinggal omongan fil khutbah ing dalem khutbah. Wa ubira lan den tembungno anha sange khutbah di Quran iklan Quran istimaliha krana mengkune khutbah ali ing atase Quran. Wa qila lan den ucapno fi qiraati Quran ing dalem maca Quran lakon lan khutbah. Wa turrabbaka fi nafsika tadurruka. Wat Quran ini ngasih Muhammad Rabbaka ing pangeran sira fi nafsika ing dalam ati sira atau ing dalam jiwa sira sirran tegese lan rahasia. Oleh meling pangeran carane tadurruan krana ngrasa butuh, ngrasa hina, ngrasa butuh. Tadzallulan tegese ngrasa butuh, ngrasa hina wa khifatan lan kelawan rasa wedi. Ay khaufan tegese wedi minggu sange Allah. Wa dunal jahri. Wa fawqa sirri dunal jahri. Lancarane eling ku sak ndure rahasia, maksudnya tanpa sekali dilafadzkannya. Tapi dilafadzkannya dunal jahri, orang nanti bandar. Minal qoli saking omongan. Ekos dan benaguma, ekos dan tegese tengah-tengah, ekos dan tegese tengah-tengah benaguma antarane siru lan jahru. Bil hudwi oleh eling pangeran ing dalem wektu esuk wal asol lan ing dalem wektu sore. Awa ilan nahar tegese kawitane pira-pira kawitane rino wa awa kira bulan pira-pira akhire nahar. Wala takum minal ghafilin. Wala takunan aujana sira minal ghafilina. Tengah sange wong sing lali kabeh. Ang dikrillah sange eling apa. Innal ladzina 'inda rabbika innal ladzina sa'tamne wong akeh utawi para malaikat inda rabbika kang ana ing sisi pangeran sira kang ana ing sandinge pangeran sira. Ayil malaikat tegese malaikat iku layak takbiruna, iku ora padha sombong, ora padha angkuh sapa alladzina.
Ayat takab baru nanti kece orang rasa angkuh sapa alladzina lagu maring Allah. Orang rasa angkuh an ibadatihi saking ibadane Allah utawa kemawulan Allah. Wa yusabbihuna lan padha maca tasbih sapa malaikat ing Allah. Yunaziu nabi tegese padha nanjesno, padha berseno sapa malaikat ing Allah. Amma sing perkara layak ora pantes, ora patut apa mati iklan Allah. Walahu yasjudu. Walahu lan iku maring Allah tok nggih, Allah bloko hanya kepada Allah. Walahu lan maring Allah. Niki maf'ul sing muqaddam walahu lan maring Allah yasjudu napa sujud sapa malaikat. Aya kusuna tegese padha nertentokno sapa malaikat ing Allah bil khuluwi kelawan tunduk lan ibadah lan ibadah. Niki oleh nafsiri Imam Suyuti fakunu mislahum mongko ana sira kabeh fakunu mongko ana sira kabeh mislahum bispadane malaikat. Mesti foto-foto wajah tasbih, foto-foto sujud. Ini kalau terangkan. Wa idalam ta'tihim di ayatin qalu laulat sabih. Wa idalam ta'tihim di ayatin qalu laulat sabih. Wah ini kalau terangkan singkat ya. Ayat ini masih makkiyah. Masih makian maksudnya Nabi seperti yang Mekah dengan kondisi masyarakat Mekah sehingga keswingi itu saya nyembah berhala sehingga Kanjeng Nabi sebagai Nabi ini pun cara pengiran bahwa harusnya tidak ada kejanggalan sama sekali jika ada seseorang yang mengharuskan para manusia itu menyembah Allah, ngakui keesaan Allah, kebesaran Allah. Ini rumah tenang yang masalah paham. Harusnya itu tidak ada kejanggalan sama sekali. Ketika ada sebuah ajaran di mana manusia itu disuruh menyembah Allah, mengesahkan Allah, menghormati Allah, bertasbih kepada Allah, karena sudah selayaknya. Kita yang hanya tak terima manusia, terima wujudnya mentari diwujudno, kita lemah sekali, tidak ikut menciptakan langit bumi, tidak ikut menciptakan alam raya. Harusnya kalau ada ajaran di mana manusia disuruh nyembah Allah itu harusnya wajar, normal. Tidak ada kejanggalan apa sama. Sehingga ajaran-ajaran tauhid itu harusnya ya diterima, wong tidak ada kejanggalan sama sekali. Logika ini yang oleh Allah disebut basoriru birabbikum, keharusan bertauhid, keharusan nyembah Allah itu merupakan basirah mata hati. Harusnya diterima, nggak usah cincong. Tapi ternyata oleh kafir Mekah, Nabi yang mengajarkan tauhid, ini kok ditentang. Hanya karena kafir Mekah itu punya selera-selera yang menurut mereka satu keharusan diwujudkan jika seseorang mengaku sebagai Nabi. Selera-selera itu atau nafsu-nafsu ini sing diceritakan teng Quran. Lan nu'mina laka hatta tafsira lana minal ardi yang dua. Aw yakuna laka jannatum min nakhil wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafsira. Aw tusqitas sama akama jam ta'alina kisafan. Aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Aw yakuna laka baitum min sukhrufin aw tarqana fisama. Walan nu'mina liyuqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Kafir-kafir Mekah saat seorang Muhammad mengaku nabi dengan ajaran supaya menyembah Allah, niku gawe standar-standar sing sesuai selera mereka. Mat nak kowe nabi tenan, sing keceluk dari para pengen. Saiki buktekno nak Mekah sing tandus, iku mbok sulap iso dadi gemaripah Allah jinawi. Saiki Mekah kudu duwe sungai kaya ini. Fatufat jiral anhar kilala napa? Tasik. Wis Mekah makmurno. Nak kowe ra iso makmurno Mekah, buktekno nak wong sing lawan kowe iku kena siksa ka langit. Autus kita sapa agama jam ta'alena napa? Kisah. Utawa nak ra iso ngono kabeh, Mat, kowe digandeng pangeran, terus dinobatno nak kowe iku Rasulullah. Au ta'tiya billahi wal malaikati napa? Qabila. Jadi kowe iku digandeng pangeran ambek malaikat terus dinobatno sebagai napa? Nabi. Selera-selera ini kemudian oleh kafir Mekah dipakai standarisasi, dipakai standar. Orang itu kalau ngaku nabi harus demikian, harus demikian, harus demikian.
Dan itu terus Allah tersinggung. Karena bagi Allah saat ini kalau bolak-balik ngaji dan mereka bilang, karena bagi Allah anane langit bumi, anane manusa sing ra iso wujudno awake piyambak, anane manusa sing tidak berperan menciptakan langit dan bumi, iku wis bukti bahwa manusia itu harus menyembah zat sing menciptakan itu semua. Harusnya ajaran-ajaran yang lain itu tidak menjadi ukuran. Sudah ada yang janggal dengan keharusan manusia menyembah apa? Akhirnya manusia rupa-rupanya kafir Mekah pakai ukuran-ukuran sendiri. Ini termasuk Mekah yang nyulap jadi makmur. Atau pangeran dari dekati Nabi Muhammad terus ngumumno anak iki rasulku dan sebagainya dan sebagainya. Lah kanjeng Nabi sebagai basariah kepengen nuruti itu. Jadi Nabi mengajukan permohonan ke pangeran supaya Mekah disulap jadi makmur. Sekalian pangeran dingendikani, Mas, wa inka naka buru alika irodhum fa ini stata'ata antab tagiyana fakon fil ardi au sulaman fis sama fa ta'tiyaru dia. Mas, nak kowe kepengen nuruti permintaane para wong kafir, yaiku kepengen nyulap Mekah dadi makmur utawa macam-macam. Ya turuti dhewe Mas, wong kowe sing kepengen nuruti. Aja ngelak-ngelakno aku jare pengen. Aku iki dadi pangeran sedurunge kafir Mekah. Ya aku jadi pangeran tanpa ana kowe, tanpa ana alam ra. Kok penak bareng tak gawe malah nyoal ke pangerananku. Wong aku jadi pangeran wis abadi, dhisik-dhisik wis apa? Pangeran. Makanya teng hadis-hadis suci nek Allah ngendikan, nek Allah bangga dadi piyambak, aku iki pangeran, sedurunge gawe langit bumi. Jika keberadaan langit bumi dengan segala keinginan manusianya itu harusnya tidak mengganggu sama sekali ketuhanannya pangeran. Lalu pangeran ngendikan, Mas nak nuruti dhewe, mesti nuruti kowe. Enggak usah ngelok-ngelok apa? Aku. Fa ini statok ta antab tagiyana fakon fil ardi aw sulaman fis sama fa ta'tiyarum napa? Dia. Sehingga dengan aturan-aturan ini menjadi ilmu para ulama bahwa seorang ulama, seorang wali, seorang yang benar itu tidak boleh nuruti selera kaumnya. Karena kalau selera itu dituruti sampean sesat. Di sini disebut Quran wa in tuti aktsara man fil ardi bilukan antabillah. Kowe nuruti karepe manusa kabeh sesat. Nggih to nggih. Misale ana wong kecelok wali to dungane mandi. Wong sugih mesti pikiran pertama, wah tak kon ndongakno cak ben pabrikku laris. Tak kon ndongakno ben tokoku. Sing kuwe kere-kere gebel-gebel sowan ngono cak tak kon ndongakno ben uripku luwih makmur, luwih napa sejak. Musim politikus yo tak kondongane benar dadi bupati, dadi gubernur. Musim cuwalak pikirane ngono. Dari baiki dongane mandi tak kondongane aku dah. Semua selera manusia itu kalau mengkaitkan seseorang dekat Tuhan itu sebenarnya nafsu-nafsu saja. Ini tidak boleh seorang ulama, seorang wali nuruti. Nuruti jadi gendol kan, kalau gendol apa? Nah, kalau biasa, wonten tiang soan pulau khusus juga ada jadi bupati. Juga aku mati ya, pengen jadi D, bilang apa gak nol. Lalu kalau tak percaya gak, dukun-dukun yang tukang nomor. Ada nomor itu sebenarnya ada tombol IDW. Lalu apa deh, ngumpul gula 5 kilo salam tanda 1.000. Ada nomor itu sebenarnya ditombolin apa? Ini di tukang mati, gue tukang nawain apa? Apa dia lah orang yang sejahtera, ini diurut teman sangkara karuan. Cara pulau itu, cara pulau biasa mah. Kalau sering disuani macam, aku ulama, warai sholat tak warai, coba ujat bakas menunggu. Ulama di kon ndonga supaya jadi bupati, jadi caleg. Aku ulama, kemarin sholat tak warai. Ya tak warai lah, sholat macam mulon kiblat. Oh. Itu dulu memang begitu. Seorang nabi itu selalu diuji dengan permintaan-permintaan pertanda kenabian, di mana pertanda itu sebenarnya tidak terkait dengan ajaran nabi, tapi dengan nafsu-nafsu mereka. Keinginan apa? Kalau standar kenabian itu ya normal saja, yaitu ajaran di mana orang diajak ibadah Allah, ya, diajak iman kepada Allah, diajak khauf kepada Allah, itu normal. Sebuah ajaran normal itu tidak butuh bukti, juga tidak butuh penopang. Gitu, misalnya kalau pulau ini, sisi tambah sisi, ya loro.
Itu tidak perlu saya sebagai seorang kaya, seorang keramat, seorang yang punya mukjizat. Karena normal ajaran 2 ditambah 2 4, 1 ditambah 1 2. Harusnya ketika ada ajaran orang disuruh nyembah Allah itu ajaran normal, itu nggak boleh dituntut dengan tuntutan apapun. Karena ajarannya sudah normal. Sebuah ajaran normal itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu yang dimaksud hadza basairu min rabbikum. Ini satu hujjah, satu argumentasi ilmiah, satu argumentasi rasional di mana orang harus menyembah yang menciptakan, di mana orang pasti harus sujud sama yang menciptakan. Itu ajaran normal. Basairu min rabbikum dan ini petunjuk. Di mana 1 ditambah 1 2, 4 ditambah 4 8. Itu tidak butuh bukti. Juga tidak butuh yang membawa ajaran 1 ditambah 1 2 itu orang hebat atau punya mukjizat atau kerak. Sebab itu Nabi Muhammad tidak boleh mengikuti tuntutan mereka. Itu dianggap istirah. Maksudnya tuntutan yang dibuat. Tidak ada kaitannya kenabian dengan mukjizat-mukjizat itu semua. Sehingga Nabi Muhammad ketika ingin mukjizat itu dituruti Allah, malah berpengiran diseneni. Fa ini staqata anta betal riyana faqam fil ardi aw sulaman fis sama fatiyalum biaya. Lan aku iso dhewe ya turuti dhewe mas rasa ngelok-ngelokna. Niki penting kula aturaken bahwa ketuhanan Allah atau eksistensi Tuhan itu sesuatu yang nyata, yang wujud, yang abadi. Sehingga ini tidak usah diganggu-gugat dengan apa. Lalu para wali-wali dhisik, para ulama dhisik. Mungkulon misalnya Jibril ngandani hak, kowe iku ahli nar. Kowe sumber-sumber ben neraka selawase. Itu hubungannya apa enggak? Aku tetap nyembah pangeran, mosok nyembah kowe. Malah aneh. Karena tidak ada kaitannya kita harus nyembah Allah dengan kenyataan kita nanti min ahli nar atau min ahli. Jika Anda mengkaitkan, aku nyembah Allah nak di swarga, nak ora ya ora nyembah Allah. Berarti karo ke muni ngene. Aku muni siji tambah siji loro nak dikei dhuwit, nak ora tak jawab telu wis kan gitu. Ya aku muni siji tambah siji loro nak dikei dhuwit, nak ora tak dikei dhuwit tak jawab. Makanya para wali itu tidak ada keraguan sama sekali untuk nyembah Allah. Dia tidak takut neraka, artinya ya misalnya mlebu neraka ya biar tuh, tapi saya tetap nyembah Allah, maksud penyembah liyane. Mulane banyak cerita di kitab-kitab salaf ya. Ahli nar tenggene neraka mau wiridan ya Hanan ya Manan. Sesuk pengiran ra mentok. Mergo dekne konsisten. Wis nek neraka lah ya tetep bisa nyembah pengiran. Ya Hanan ya Manan. Ayo malaikate ketika kuwatir iku neraka ojo wiridan. Mergo dekne ora janggal dene artinya ya normal-normal saja kan orang yang bawa itu normal. Ya orang normal kan harus normal terus kan enggak usah dedekan tuh. Kalau nak wiridan gimana? Umpama Jibril ngandani aku, kalau nu ahli neraka, kalau tuh nyembah pengiran, orang pengaruh. Itu suatu keputusan final. Kita harus nyembah Tuhan itu keputusan apa? Final. Ya, soal menuju swarga itu urusan ya normalnya umurnya ben swarga. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan harus nyembah Tuhan atau tidak. Memang harus nyembah Tuhan. 1 ditambah 1 tetap harus 2. Enggak perlu ada hadiah atau tambahan apa? Sehingga hadis-hadis diceritakan orang-orang yang di neraka yang masih wiridan normal itu akhirnya diambil sama Tuhan. Ketika dijupuk neraka pengiran, tapi kok ijek wiridan. Di wiridan itu Gusti. Kalau teng neraka ge pengiran jenengan, terus swarga jenengan kan ya tetap malu tuh boten enten pengaruh ya. Malah pengiran diwarak. Ya gitu ya pengiran kan mlebu swarga. Nah, wong bener kaya kowe pantes ya wae. Nah, perkara ini dia kurang tahu dengan amal apik belas. Dari tak urip-uripe nunggu wedik kita rasa gak apik. Apike dia mesti tok yakin nak pangeran Allah. Liyane ra mungkin dadi pangeran iki kok. Mau di kebaikan itu tak. Itu banyak cerita-cerita di hadis qudsi begitu. Itu menjadi satu pengetahuan ya, bahwa kenormalan satu logika itu tidak boleh diganggu oleh nafsu atau oleh selera. Nah kita ini sebagai pembawa kebenaran itu sering diganggu oleh nafsu oleh selera. Itu yang mari itu kebenaran itu hilang. Itu yang namanya hijab dalam ilmu tasawuf begitu dikatakan apa? Hijab. Kalau kita celok wali atau celok ulama, khawatir nak darani dungane ngopos. Kiai tok jagune kalah, berarti dungane gak cek. Terletak. Wah, aku udah kuisu kok diwaca istighfar sampai diwaca bengak jelas. Wah, kepengen supaya jagone men. Nah, khawatir tersangka sebagai sing dungane ngop. Nah,
Cara kula niku buat ngopos pengiran tetep Allah, ora ngopos ya tetep napa? Allah. Nggih biasa-biasa mawon, nandung nggih biasa-biasa mawon. Ini harus dilatih. Kita harus berlatih tauhid secara normal. Sebab itu, ini kalau cerita, sebab itu dalam banyak wiridan, itu ajarannya para nabi, para ulama. Tidak ada wiridan yang mengkaitkan rahmat Allah dengan keharusan nyembah Allah. Semua bentuk wiridan yang terkait dengan zat Allah itu mesti wiridan-wiridan yang nyebut sifat Allah saja. Kata ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat sing sugeng, zat sing abadi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, zat sing agung, sing mulya. Hanya begitu saja. Semua Ismul Azam mesti terkait dengan sifat Allah Ta'ala sing la ta'ala bisyai'in, yang tidak terkait dengan kepentingan makhluk. Makanya kalau Quran nyifati Ismul Azam mesti kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bil zat sing urip sing ora mati. Iku dadi apa? Cara sampean kedunyan kan kepingine ya rusak. Ya Wahab, ya rusak sing akeh ngekeki dhuwit. Ya Wahab sing akeh ngekeki roh. Itu pangeran sifat dzate kadang pakai sifat yang tidak terkait makhluk. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bil zat sing urip ora mati. Sifate apa? Sing terkait dengan kepentinganku. Oh. Menungso tenengane itu kan. Mulane jajal santri sampeyan sing ngaji kula terus jarang wiridan ya Hayyu ya Hayyu ya Qayyum. Ki senengane ya Razzaqur Rusukna ya Rahman Irhamna. Jadi jenengan kan Rahman, ya Irhamna. Nek niat Rahman ya melatih kula, nek ya Razzaq ya Urzuk. Wah, pangeran di bisnis no. Pangeran apa? Sampeyan wani nyali wiridan nyifati Allah tok sing ora terkait sampeyan. Misalnya ya Hayyu ya. Sebab itu ciri utama wiridan para wali mesti ya Hayyu ya Qayyum. Zat sing sugeng, zat sing abadi. Kita tidak pernah dilatih para wali untuk pakai wiridan-wiridan yang terkait dengan kepentingan kita. Misalnya ya Wahhab, ya Razzaq. Itu kita tidak dilatih. Supaya kita terlatih tidak mengkompensasikan wiridan dengan selera-selera basari. Dengan selera-selera nafsu. Mengenai kata sifatnya Ismul Azam dengan Al-Quran, kata sedantan kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu al-hayyul qayyum. Terus aneh la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah ora tau ngantuk, ora tau turu. Ya itu kan enggak terkait sama kepentingan sampean. Karpe kita kan enggak yang begitu-begitu. Oh ya soe itu warsukuni wajburni. Fatihah karuan. Kalau kita sudah begitu itu kayak kafir Mekah, yaitu mengkaitkan kedekatan Muhammad dengan Allah dengan bukti makna kowe tenan mbek pangeran. Pangeran kan kuwasa. Mbok kekuasaane pangeran iku diwujudno Mekah disulap dadi loh. Coba kuwasa tok tetep Mekah tandus. Itu untungnya apa kita? Padahal Allah kuwasa tok Mekah napa? Itu untungnya kita. Ya padha sampeyan nak kaji ning multazam jare nggon mustajab terus pingine duwe akeh rezeki napa? Ngono kadang yo umat api jare kepengin husnul khotimah. Ngono ning multazam njaluk sitoke husnul khotimah, padha-padha mandi nisan sitoke husnul napa? Nyatanya kita enggak. Njuk duwe akeh rezekine akeh. Tapi dongo kadang kan yo angsal, misale yo rezeki akeh, duwe akeh yo husnul khotimah. Ya ana oleh dari pangeran yo oleh ngebadani salah sitok ibadah yo pas-pasan. Senengane ora kok, tapi dongo akeh kan asal. Dari pangeran kan yo oleh ora ngebadani sak. Mana kata anekdot sufi ini banyak dongo telu terus akhirnya dibaleni meneh. Mergo mesti keliru. Ana wonten guyonan sufi. Wonten tiyang dongo supaya dene kere wis suwi, barang tirakat itu nyekel apa iso dadi emas. Wah, gede nyekel piring dadi emas, nyekel gelas dadi emas. Menyo wah ini kurang gede, sokone emas dicekel dadi emas pisan. Saking mandine itu kan. Suatu saat ini keluar nyekel kabeh kan persu. Bareng persu kok dia tego apa mangan dadi emas. Sing ngombe dadi emas, kelaparan. Kangen bojone nyekel dadi nopo? Akhirnya dia sadar, ya Allah, ternyata juga aku nafsu pun urip sing umum-umum saja. Sing tego ben tetep tego, sing bojo tetep bojo, sing gelas ben tetep apa? Gelas. Degule malah lara kabeh.
Lalu urip sing normal-normal ae. Sing banyu ben tetep banyu, sing cekok tetep napa? Kok ora normal dadi mas kabeh malah kowe lara. Duwe ki ngoten ra duwe sithik-sithik malah serem. Dina duwe alhamdulillah ra karu. Itu membukti itu hanya guyonan ya. Seorang sufi dulu itu banyak cerita-cerita guyonan begitu untuk menyadarkan manusia bahwa yang kamu angen-angen itu andekan wujud tenan itu gak masalah. Kowe angen-angen duwe mas akeh apa-apa sing mbok cekel dadi mas, mau wujud tenan mboten mas. Terus kepengin disenengi wong akeh, ya lho bento wong kepengin disenengi wong. Wong lak disenengi. Kowe nek ndek musa iku enak. Musa ora ngarah utang dhuwit kowe. Sing ngelo wong seneng, utang dhuwit ngel-ngelo. Malah ngrumat wong seneng kowe abot timbang ngrumat wong gedhe. Wong gedhe anggap wong liya selesai. Nek wong seneng nyilian utang ngel-ngelo. Rupak. Kowe disenengi bupati loro, dadak kon dadi tim sukses kon ini itu gedhe malah kaya wong iki. Mulane dari Imam Syafi'i musuh yang baik itu lebih baik ketimbang teman yang baik. Mergo dene kalkulasi, ngadepi kanca ya. Lalu kalau baik kiai lah di pengaruh akelan biasa-biasa mawon. Nuturuti rupa. Kalau nu selawat mulai cilik kan anak kiai dadi kiai, nanti turuti rupa. Lah bener betul iki. Misalnya sampean di santri kita, angkatan mbah wae mate. Mesti angkatan mbah wae napa? Mati. Kon teko. Angkatan ndekne wae kawin. Bar kawin 2 tahun wae duwe anak. Angkatan misanan wae kawin, angkatan buyut wae mati. Iku dituruti kabeh nekani kematian, kawin, sunat, iku ora ono bare. Nek kula anggere kok dateng wali murid, kula bagian mati. Ya mboten sama gak mati asal nang dalem kula mesti dugi. Kok nek dituruti ya ngoten, kelahiran undang kiai, kawin diundang napa? Padahal angkatan mbah mati, angkatan misanan-misanan nih rabi. Angkatan bulik pegatan bapa pokoke ono kasus iki napa? Iku nak wong seneng. Ngel-ngelo. Maksudnya ini cerita, wong seneng napa? Lah misale sing seneng kowe tambah akeh, sing ngel-ngelo kowe akeh kan. Lah nek wong gedhe gak wong liya. Wawin kira dindang, duwe ra kalong kan. Ono sunat ora ngundang, duwe ora ka. Mulane ra usah ndonga ya Allah mimpi kula senisian kliru. Ngel-ngelo wae. Ya biasa antara nak ndonga ya, mungkin kula manfaat. Selesai. Memanfaat bentuk dia wae berapa? Itu contoh ya, betapa kita diajari oleh para nabi, para wali, susah. Ngadepi wong seneng susah. Sebab itu ajarannya para nabi, para wali, wong perpasangan yang pengiran. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilukan wa ansabila. Kowe tak nurut selerane manusa, iku kowe sesat kabeh. Kenapa dikatakan yudilukan ansabilillah? Karena semua manusia akan bergerak, berjalan menurut nafsunya sendiri. Dan itu kalau dituruti dunia rusak. Kalau ada wahyu menarik, ada santri melarat senang wiridan, dulu mau nganti nuang, nanti ya Allah, kalau buatin gada penjaluan, nuang penjaluan suacaniku purun tarak. Pangeran misalnya sayang besakan, terus melarat gak di duit, sangat sakit pangeran. Tapi pangeran itu dipikir aku itu, pangeran mikir nasibnya canggih ini. Kamu itu nuangis yang pangeran tahu billah ya Allah. Jangan sampai saya dapat anak ini. Ya pangeran yang dipikir yang enggak boleh dok. Kamu itu ya jadi. Karena bagi dia musibah. Paham ya? Dan itu kita harus fair. Tuhan harus kita beri hak untuk menentukan pilihannya dan pangeran rasa buk kampanyaan, rasa buk kelabui. Lalu kalau jadi kiai lah, kita nanti tunggu supaya raja jatuh, mau jatuh, koper mulia koper, mau jatuh mungkin saya ngantri, saya akan kepengen gentenan, tanggap naik itu selera pengiran di monggo gusti, kalau biasa mohon, kita nanti tunggu aneh-aneh, supaya kuat jadi kiai, terus supaya jadi kiai raja tujuh atau koper mulia kenapa? Koper, sekarang selera sih ya, karena itu tadi, karena ya Allah yang dipikir tidak hanya saya. Ono ki jatuh ditangisi. Pengeran wis gentenan, ono salah dadi sitok ra dadi waktu iluman tasak, waktu iluman apa? Dia dikal apa? Pengeran nak nuruti kabeh anggere wali ya diorderan kon donga si A dadi presiden. Nah, nak calon presiden 5 sebadane kabeh, ke gelem presiden 5. Kan ya bisa.
Sale wali 5 dungo itu jadi presiden. Dituruti kabeh presiden 5 itu melanggar konstitusi. Itu ana sing dimoposno papat terus isi. Wis siap jaluk ora siap iki. Itu sing jenenge wa intuti aksara man fil ardi dulu kan apa? Iya tabiuna illa dzanna wa inhum illa yakhrusun. Di pengenan nak ilani ilmu manusia. Wong-wong sing duwe selera iku nak mbok turuti, iku mau nuruti yakhrusun. Yakhrusun itu satu dugaan yang tidak akurat. Tidak mikir sebab akibat. Ya misalnya tadi kayak guyonannya orang sufi tadi. Aku karena tidak punya uang, terus tirakat, ndonga supaya apa wae sing tak tekel dadi emas dadi dhuwit. Nyongkoku nek apa wae dadi emas dadi dhuwit, nyongkoku kan mesti enak dhuwit akeh emas akeh. Tapi ternyata setelah diuruti pangeran nyekel bojo dadi dhuwit, nyekel mangan dadi dhuwit, nyekel sego dadi dhuwit. Kelaparan kan. Apa hubungan seks bojone dadi dhuwit. Apa mangan segane dadi dhuwit. Akhirnya kan balik meneh. Ning gone sunnatullah sing normal, sing dhuwit ben tetep dhuwit, sing sego tetep sego, sing bojo ben tetep. Ora usah kabeh dadi emas. Mung kira-kira kabeh dadi emas kloset ya kok emas. Umpama dunya kabeh emas ya ora ono regane. Dadi kloset wis kok emas ben parkiran yo napa? Nah waktu sing digo istinja ngomong kabeh emas ya kok ono apa? Mana bener kan Nabi ditawani Jibril. Mana kenapa kan Nabi darahnya luwih pinter timbang Jibril. Jibril nawani supaya gunung Uhud dadi emas. Nabi sebagai orang terpelajar ya orang yang waktu ben tetep waktu. Ora usah dadi napa? Emas niku malah ora terpelajar, gak normal. Iku barang waktu kok dadi napa? Emas. Sing waktu ben tetep waktu, sing mati ben dadi napa? Nganti Nabi pinter. Wa kaifatat ila dunya daruratu man laula gulam tahujid dunya minal niku oleh komentari Sohibul Buddha. Wa kaifatat ila dunya daruratu man laula gulam tahujid dunya minal di hasil ana cerita Nabi Muhammad itu kelaparan, tidak punya uang sama sekali, sampai wetenge digandel waktu. Jibril sebagai sing dipatrai rumah Nabi itu sakit. Mas kate pengiran kiri kok ganti ngono. Piye Mas, misale ki ngajak ono proposal. Iku ora trimo sakit, ora trimo pertani. Ngajak ono proposal, adono Mas Uhud dadi oh, so ora trimo sapi, ora trimo pertani dan Uhud dadi no. Piye? Jadi kan Nabi Mali Arabun, wah aku enggak butuh sama sekali. Ben Uhud waktu tetap dan ini normal-normal lah. Maksudnya gak ada waktu cekal-cekal ya normal. Maksudnya peta itu ya pantas. Lalu oleh komentari Burda, wake fatat uilat dunya daruratumah. Kanjeng Nabi tidak mungkin sebagai orang yang asal usul dunia diciptakan karena dia. Kemudian dia butuh dunia ini. Karena tengene hadis-hadis kursi diterangkan lawa kalola kama sholatul akhlak. Mas umpama ora demi kuwe, aku gak gawe langit bumi. Kan lucu toh, langit bumi diciptakan demi Muhammad. Saiki Muhammad gledek krana kere butuh langit. Wa kaifatat ilal dunya daruratuman laula ulam tasrujid dunya minat. Bagaimana mungkin seseorang yang wujudnya menjadi sebab wujudnya dunia, kemudian orang ini malah butuh dunia. Kudune dunia sing butuh dek. Lantas urujid dunia minal. Jadi kanjeng Nabi itu dilatih tenang. Mas, kowe itu tak gawe. Kowe itu tak gawe ben iso nyembah aku, ben iso ngajari manusa nyembah aku. Cuma kowe menungso jadi butuh sarana, yaitu bumi sebagai tempat berpijak, oksigen sebagai tempat bernapas dan sebagainya. Itu kalau Nabi akhirnya butuh ini malah aneh. Kok terima lesuai terus butuh emas, itu aneh. Iku jere Burda mengenai wake fatat uilat dunya apa? Daruratuman laula ulam tasujid dunya minal. Iku sing terus diterangkan sudah di pengetahuan ilmu tasawuf bahwa tiap sesuatu yang kita butuhkan berdasar nafsu itu pasti jelek. Karena normalnya sesuatu itu memang berbentuk demikian. Ya mau normalnya beras itu tetap beras, normalnya kayu itu tetap normalnya Mekah itu tetap padang pasir, normalnya Indonesia tetap tropis begini. Enggak boleh diubah. Sebab itu dalam ilmu tasawuf diterangkan termasuk dosa besar adalah tahyiru khalqillah. Mulai tenggene surat An'am napa-napa diterangkan termasuk ridwane setan apa
fala yubattikunna adzanal an'am wala yughayyirunna khalqallah ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurur. Termasuk riduane setan itu adalah fala yughayyirunna khalqallah. Maka akan ada perubahan modifikasi terhadap sunnatullah. Mulane kula setuju model Kristen ortodok. Teng Amerika niku kekuatan Kristen ortodok atau konservatif niku sama dengan kekuatan Islam, yaitu menentang sistem misalnya bibit unggul, gen unggul atau transgenetik atau apa saja yang bersifat napa jenenge eksplorasi manusia. Sekarang kan ditemukan ya misalnya kayak gen. Supaya anakku itu jadi bibit unggul, itu sperma dari orang-orang hebat. Sekarang itu ada bank sperma. Jadi saya ini wanita-wanita Eropa, Amerika yang maju ku mau dikumpuli bojone mau kebutuhan seksual, tapi anak-anaknya mau kuatir ke bapaknya. Atau tuku mani ning gone bank sperma, boleh bibit unggul. Dan anaknya napa? Kenapa bapaknya pesek keriting. Itu bisa disuntikkan. Ya secara teoritis bisa, bibit unggul apa bisa. Ya kayak jagung, kayak apa kan bisa dijadikan yang unggul. Itu kalau dalam aturan-aturan agama ya, Kristen ortodok, konservatif itu menentang. Sehingga sampai sekarang masih belum boleh. Gen yang ditularkan atau gen yang dibentuk di Amerika sendiri masih belum diundangkan, tidak boleh. Ya, Islam juga melarang itu, karena termasuk ciri utama setan adalah fala yughayyirunan apa? Hal berubah-ubah kejadian ini sinten pengen. Karena kalau ini dituruti ngeri. Ya contoh kayak sistem kapitalis. Jagung itu yang normal itu kalau ditanam ya tumbuh meskipun cilik. Bariku tumbuhannya nanti bisa jadi bibit. Tapi gara-gara ada tran-tran genetik kan, kowe kudu tuku bibit, mergo jagung sing mbok panen gede-gede tapi ora kena ditandur men. Gabah nanti ya begitu. Lah itu yang untung kan para pebisnis kelas internasional. Mereka punya bibitnya, orang lain hanya bisa tanam. Tapi bibitnya kudu tuku, mergo hasil tandurannya. Orang itu jadi apa? Nah, sampai sapi lanang disembelih itu ya ora apa-apa, masalahnya disuntik untuk lahir butuh apa? Suntik. Tapi itu butuh seks nanti suntik. Oh, sakit. Loh itu banyak tren-tren begini itu kalau di Amerika, di Eropa itu masih mendingan karena untuk manusia diterapkan ke manusia masih banyak yang nentang, belum diundangkan oleh negara. Tapi sebetulnya itu jauh zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sudah diperingatkan. Banyak kejadian begitu. Fala yughayyirunan apa? Fala yubattikunna adzanal an'am wala yughayyirunan apa? Karena ini kula ngerti takok itu yang menyangkut itu memang paling sensitif. Bagaimana hukumnya merubah atau memodifikasi? Memang secara sains, secara pengetahuan itu bisa. Ya, secara sains, secara pengetahuan itu bisa mungkin. Dan zaman Nabi Muhammad lah dikatakan mungkin. Tapi masalahnya dalam Islam itu yang dihitung nikah itu apa? Makanya saat ini MUI kudune ya bakat. Musyawarah batul masalah NU ya kudune bakat. Dulu takrif zina itu kan dua alat kelamin yang ketemu di luar nikah. Nah sekarang kalau dibalik, mungkin dia tetap bersenggama dengan suami istri, tapi bibit yang ditanam di rahimnya itu mani orang lain, yang disebut sewa rahim. Itu masih untung di Amerika ditentang, di Eropa karena banyak Kristen konservatif. Di Indonesia ya ditentang. Tapi masalahnya nanti kalau takrif zina itu hanya sebatas begitu, nanti sewa rahim boleh. Di bapaknya Rukin madun tapi mau mirip bapaknya milih tuku. Ben ora kaya napa? Iku hukumnya zina ta ora? Ya ora zina, wong iku disuntik lewat suntik. Padahal tak zina itu begini, wah arek kuno. Ndak memang itu tantangan ya, tantangan secara fikih. Dan itu real, itu memang kita ngadepi zaman yang real. Karena di antara sperma itu zigotnya berapa itu bisa dihitung, yang normal berapa, yang unggul berapa, yang rawan kena penyakit berapa itu bisa dihitung. Dulu ilmuwan dulu juga sudah bisa menemukan itu. Dan itu Quran cerita, termasuk wasa isu setan adalah manusia dilatih supaya ngotak ngatik Allah.
Nah sekarang untungnya kalau kan sering baca saya ini. Untungnya ilmuwan-ilmuwan genetik sendiri itu tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari itu. Misalnya ketika ditemukan kambing doli hasil cloning, tidak ada jaminan kalau keterusannya itu normal terus. Jangan-jangan kromosomnya karena gawean, kok gak normal. Untuk generasi pertama normal tapi itu lahir generasi kedua. Jangan-jangan orang yang hasil cloning jadi wong unggulan tapi adalah rokok, misalnya itu lahir wong menang itu generasi pesontek. Jadi ilmuannya sendiri itu belum memastikan kalau akibatnya nanti lebih baik. Enggak nang lahir jokowi rokok. Padahal sing alami kumpulnya sendiri masuk kiri-kiri lah do kreatif. Enggak pintere ra karuan. Masuk bidol-bidol pintere napa? Ngakali pejabat sakit. Enggak Pak, tak duit milih aku ya, ngono wong liya muni ya untuk 5. Lah supaya dene ra kiamat akhire dicobet kabeli. Sing nyoro kabeh to, suarane tegak sah. Kulo sering ditakoki toko-toko kulo sing melarat, Gus kula itu dikai caleg 5. Niku terus kula milih sinten. Ya sampean sih, Pak. Dipun kula boten-boten tak pilih kabeh. Wong kula muni nggih Kak. Iku kita kok dene ragu, dene jujur. Pesen kabeh dituruti. Mbak ini jadi kabeh kula nggih. Ana salah yo nggih, 5 kabeh kabeh hasil. Nek sampeyan dadi ulama fikih, hukume piye? Nyoblos sitok bodoni papat. Nyoblos 5 ngrugekno kabeh. Kabeh. Itu fikih. Entekno fikih ora pusing. Itu memang masalah-masalah fikih itu tidak ada selesainya. Masalah genetik, masalah cloning, masalah macam-macam. Tapi dari dulu itu fala yuwirun nafal kau. Kalau tak cerita, kalau pernah ditanya seorang dokter menyangkut cloning, kalau cerita, saya tidak tertarik mengatakan haram atau halal. Tapi yang menciptakan, pertama yang punya ide-ide perubahan manusia supaya lebih baik, kondisi manusia lebih baik itu memang setan. Kalau gen-gen itu diciptakan supaya nanti lebih unggul, tidak berpenyakit, tidak punya penyakit bawaan, dan sebagainya. Dulu setan juga begitu. Setan saat ngerayu Nabi Adam, niku kan diken makan buah terlarang. Itu dalam bahasa Quran jenis syajaratil khuldi, pohon keabadian. Jadi setan ngerayu Nabi Adam, dan kowe roh di antara pohon-pohon swarga sing dilarang pangeran. Roh wediku. Mbok iku jare iki ngono negarane apel, negarane gandum menes wae pohon sing berbuah. Kowe roh kabeh kan. Ya ora. Iku ngene lho. Wong sing mangan wediku, iku mesti abadi ra iso mati. Lah pangeran iku mau mbok saiki. Jadi dene kepen abadi dhewean. Mulane nek darani wediku sajaratul khuldi, pohon napa kaabah. Nah, itu yang jadi manusia sempurna, raiso mati, kena penyakit, itu kudu mangan iku. Mana setan misalnya, hal adullu ka'ala sajaratil khuldi, wa mulkil layak. Hal adullu, ono to nunjukna ingsun ka ing sira Adam, ala sajaratil khuldi, ing atase pohon ka'abah dia. Wa mulkin lan kerajaan layak belakang ora bakal rusak nopo. Artinya setan mulai dulu meridu Nabi Adam. Sebab Nabi Adam punya pola hidup, pola makanan, di mana makanan ini yang nanti menjaga keabadian itu Nabi Adam. Lalu darani sajaratil khuldi wa mulkil la yajum. Padahal titahnya manusia adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Titahnya manusia adalah lemah. Tapi semenjak dulu titah ini mau dilawan oleh setan. Dengan rayuan-rayuan, cara saat ini lewat asupan gizi, lewat macam-macam. Mulane kula niku termasuk ulama sing fanatik. Kula niku nak lorong jarang berubah, nggih, berubah tak kadare. Nggih hanya untuk menjaga institusi keulamaan supaya tauhid saya mati. Karena kalau kita nuruti gitu ya kayak setan, kowe kudu gizimu cukup, vitaminmu cukup. Biar kamu tubuhnya kuat, tidak terserang penyakit. Kita atas nama teori modern dan itu memang fakta ya, kita nerima itu. Tapi lalu tautan kita dengan Tuhan. Siapa yang bisa mengendalikan Tuhan? Misalnya begini, dibalik begini. Karena saya gizinya baik,
makanan saya baik, maka saya sehat. Karena saya sehat, saya kuat naik sepeda motor, saya kuat selingkuh, kuat zina. Karena sehat, anak kuat sepeda motor banter, tabrakan ya mati. Enggak sing ngadupani gizi buruk terus kere itu ya mati. Artinya sing gizi baik karena terus berdigasan tempat sepeda motor banter wong sehat, mati, kecelakaan. Sing gizi buruk rakalan Pak sepeda motor adalah kecelakaan, mati berono nopo. Artinya di mata Tuhan itu akibatnya sama, hitung-hitungan ajal tetap di mata Tuhan. Tidak dihitung-hitungan gizi buruk atau gizi. Karena untuk mati tidak harus karena dia gizi buruk. Orang gizinya baik karena kecelakaan juga mati. Karena overacting juga mati. Sebab itu logika-logika gitu itu dilarang oleh agama. Makanya agama itu hanya ngakui misalnya saya makan enak, gizi baik. Hanya ngakui alhamdulillahilladzi atamana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Titik. Ya Allah bahwa makanan ini dari Engkau. Ya sudah, saya syukur. Kalau kita Ramadan misalnya kalau makan ya hanya dungo Allahumma lakasumtu wa bika afdal. Itu Nabi. Nabi itu ngajarkan mengawal tauhid. Itu justru dikawal itu saat makan. Kau mangan itu rawan sirik. Misalnya itu agak rasanya jadi ulama kok, jadi rada perhitungan. Pelan-pelan. Orang itu kalau sudah lapar sekali, dia akan menganggap nasi itu segalanya. Kalau saya tidak makan, maka akan mati. Kalau saya tidak minum, maka akan mati. Karena rawan begini, kalau kita mau makan sampai diajari Allahumma lakasumtu wa bika afdal. Ya Allah, karena Engkau aku kuasa dan karena rezeki Engkau aku bisa afdal, bisa makan. Wa bika karena Engkau, saya bisa makan karena Engkau. Karena di mata Tuhan benar-benar karena Tuhan, yaitu tadi misalnya makanannya ada, kamu dibikin setruk juga tidak bisa makan. Pas sampai mangan ono gempa ya iso mangan. Artinya untuk menjadi bisa makan itu tidak sekedar ada nasi yang tersedia, ada lauk yang tersedia. Dibutuhkan kita ada setruk, tidak ada tsunami, tidak ada gempa. Dan semua itu kendalinya Tuhan. Sebab itu Nabi melatih saat makan Allahumma lakasumtu wa bika afdal. Kalau nggak dilatih, kita akan berpikir secara materialistik, secara kapitalistik. Bahwa kita hidup karena materi ini. Kita hidup karena materi ini, yang berupa nasi, yang berupa air. Bukan karena Tuhan. Nah, ini mulanya pangeran itu sering menyandingkan masalah makan dengan kulu wala tadghaw fihi fayasilla alaikum kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tadghaw fihi fayasilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad niku rumah oten. Kowe iku ora mangan saka rezeki sing tak kekno kowe, tapi kowe ora oleh sesat. Kowe nak sesat fayasilla alaikum ghadabi, maka kamu akan kena murka saya kata Allah. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad siapa yang kena murkaku pasti dia sesat. Itu justru dingendikan Allah dalam konteks makanan. Karena makanan itu rawan sirik. Itu tadi, kalau kamu sudah kelaparan, sudah lama tidak makan, itu melihat makan itu segala-galanya. Itu kalau tauhid kita tidak dilatih, maka akan mengatakan, wah nak ramangan mati. Wah ini ketemu panganan, corong ketemu tenan rong dina masak tenan. Lalu fungsi Tuhan gimana saat Anda mengatakan gini? Wala tadghaw fihi fayasilla alaikum wa may yahlil alaihi ghadabi faqad. Paham ya? Makanya aku lawan cerita. Lalu dari makanan itu pula dulu setan merasuki pikirannya Adam bahwa makanan sajaratil khuldi nanti menjaga keabadian. Terus ditiru oleh masyarakat sekarang. Makanan harus begini, harus begini, harus begini. Padahal kita mawon dokter ahli gizi umure rata-rata ya sudah telu. Wong sing rapati ahli gizi kisaran umure ya sudah. Wakar medis sing cuwangi dokter spesialis ya kisaran umure sak mono. Sing santri kuno ya umure ana kisaran napa? Wong padha wae dite glesek padha. Mana cara kula iki biasa mawon. Misale kula lara iki umume wong berobat ya berobat tapi ya biasa mawon. Mboten nganti ngotot. Mboten berobat. Kula wingi lara tak mboten berobat. Ya orang apa kepengen ya berobat, masyarakat pengen karek umat-umatan. Nah, pas berobat ya kaya umumnya wong lara ya berobat, pas ora berobat ya kadang jajal ulama barang. Sawangane tau kita mantep. Kalau itu seneng, ajaran tak lewatkan sesuatu yang lucu itu seneng. Jadi
ya karek pasum-pasumatan. Umat manusianya umat tauhid ya. Harus jelas, memang kalau nggak jelas itu tadi wala tadrufihi fayasilla alaikum ghadabi wa ma yasmil alaihi ghadabi faqat. Karena lewat makanan ini pula Nabi Adam terjerumus, yaitu karena setan merayu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anfal Madaniyah. Dibakas kerang. Awa illa wa id yamkuru bikal ladzina kafaru as-sab'a. Famakkiyatun khamsun aw sittun aw sabun wa sabuna. Bismillahirrahmanirrahim. Lamah talafal muslimun. Lamah talafa sumangsane suloyo atau tukaran sapa muslimuna pira-pira wong Islam. Fi gona ini badrin ing dalam pira-pira rampasane perang Badar. Jadi bareng hasil untuk duit menang wong Islam tukaran. Jadi pas perang ya apik rukun, tapi bareng untuk ghanimah napa tukaran. Jadi pas ngaji ana proposal ya rukun, ana sitok sentok ana sing ora lek kuwi semari tukaran. Bola-balik nak perjuangan gampang rukun, tapi nak hasil gak gampang napa? Wis cerita kuno. Pas perang Badar rukun sahabat, tapi bareng wae bagi ghanimah napa? Ora rukun. Iki wis kuno. Jadi biasa mawon. Pakola mau mengucap toko asyubanu, pira-pira canom sing pirange luwih tenanan. Iya utahe ghanimah lana kedhe kita, li ana kron sak temne kita basarna. Iku nandani kita kita lain perang. Sampeyan tuwa tak watuk tok. Sing perang tenan ya sing kan. Mergo sahabat sing tuwa-tuwa iku mau tak watuk ning mburi ra melok napa? Perang. Sing nom-nom perang basaro ya perang tenan, duel tenan. Wakola lan dawuh toko asyub pira-pira wong tuwa. Kuna ana kita urit anu pendamping lakum kedue sira kabeh tahtar royat ana ing core pira-pira gendera. Walawin kasah lamun kalah sira kabeh lapik tumitin bali sira kabeh ile namare kita. Lha kowe perang kendel mergo ana pelapise, rupane kita-kita iki. Munggo ana pelapise kok ya ora kendel. Karena film-film barat ana sing nembak nek kowe nindungi ngoten iki. Dadi akhire dereng tuwek-tuwek. Oh kowe perang kendel mergo ana sing nindungi. Ya kita yang terbagian. Fala tak siru dia mau kerja menang-menangan sira dia kelan ghanimah. Ora iso ke menang-menangan ora iso. Nah, sahabat ya dodok-dodok nek untuk ghanimah misalnya ana cawe do ayu. Orang jelas bagiane kene kadang dianggung. Di perang ku kacau ya. Sahabat sing bedik ya akeh mantan bedik ya pirang-pirang. Wong urung jelas bagiane kok dinggo. Misalnya ana kemul, urung jelas bagiane dinggo kemulan. Ana cawe do misalnya kan harus diputuskan imam tuh cawe itu jatah sapa sebagai aman. Kadang harus jelas jatah sapa wis diambung. Mergo ini kuwatir mbok ana bagian ku. Anyar. Wong bedik mulai dhisik pirang-pirang menungso. Itu gale proposal yang dibagi dibaca. Kok bagi tak lewat rapat nomor guri. Penting kan kudu entuk se ya. Ngono ku yo sembawa alam dhisik-dhisik ngono. Sejarahnya ngono. Serasa kaget. Fala tastajiru biya nazala maka tumurun apa ya salu naka anil anfal. Ya salu napa takok sapa sahabat kan sira ya Muhammad Muhammad anil anfal saking masalah anfal. Ayil guna ini tegese pira-pira dunia rampasan. Takok liman iku kedhe sapa ya tegonima. Kul jawab sira Muhammad lagu maring sahabat ni para sahabat. Al anfalu lillahi war rasul. Al anfalu te keputusan ghanimah mesti dikekno sapa iku lillahi kedhe Allah war rasul lan rasulullah. Yas'ala nika gawe sapa Allah lan Rasul ha ing ghanimah haitsu syaa sirane ngersakno sapa Allah lan Rasul. Faqat sama mongko bagi sapa nabi ha ing ghanimah. Bainakum antarane sahabat alas sawa ing atase padha. Rawal ngiwanto ing hadis sapa al-Hakim Hakim fil Mustadrak ing dalam kitab Mustadrak. Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ha ing Allah wa aslihu lan dendeniyo sira kabeh zatapinikum ing konflik ya utawa ing sifat-sifat sira kabeh. Hakikat amat tegese hakikate perkara benakum antarané sira kabeh bil mawaddati kelawan rasa seneng wa tatin niza lan ninggal tukaran. Wa ulang to ato sira kabeh Allah wa rasulullah lan utusane Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina ibu iman. Bon kula terang masalah iman. Ini karena dalam kondisi niku perang. Ini rumah Allah tenang ya. Ghanimah itu misteri. Terus kalau terangkan. Dulu itu kan ada perang.
perang itu mesti pakai trik. Ini kalau cerita, ini lewat sing musmaleh. Yang namanya perang itu mesti pakai trik. Perang kuno nganggo trik. Triknya itu tiap pasukan itu malah bawa banyak perempuan dan bawa banyak harta. Selain sebagai perbekalan yang dibutuhkan, juga untuk mengelabui lawan. Jadi nak perang itu malah bawa dunia kan. Termasuk kasusnya perang Uhud, wong Islam keok, mereka kalah trik. Iku misalnya perang, wong kafir betul jaran kuat, gue untuk kuat, gue wedoan kuat. Bareng perang Uhud, wong kafir posisinya tengisor. Wong Islam atas nama strategi militer, Nabi ngutus tenggur gunung, rupanya gunung Uhud. Gunung Uhud kepadanya kayak gunung Merapi, gunung Merapi mendek-ndek. Jadi pasti orang Jawa gunungan, orang anti apa gunung, orang anti gunung Merapi ini. Sehingga secara strategi perang Nabi ngendikan, kue ono apa wae aja ngire ke gunung iki. Sehingga para ahli pemanah harus di atas gunung. Secara teori taktik perang rasional. Mergo panah itu gede nek kon dhuwur mengisor banter, kok mengisor mendhuwur ora apa. Sehingga kalau kondisi di atas, para pemanah di atas normal. Secara strategi perang apa? Normal. Sehingga Nabi menang. Dua orang wong kafir kocar kafir dipanahi kon dhuwur dene kok ngi. Wong kafir terutama Khalid bin Walid pinter. Gampang. Wong wedok wis juara tuh dicolong. Dene gogo maju. Muter. Sing pasukane wong kafir muter gunung. Jaran onto wong wedok dicolong. Sahabat sing betik-betik keplok wis menang. Padahal dia belum ngerti ya, mau dia ini sadar orang menang tenan sadar, tapi iki sakake wong wedok ucul, akeh 25 napa. Akhire do medun, mergo nyangka wong kafir melarikan diri. Mulai ana sing rebutan unta, rebutan ora ono sapi ya. Ora sapi, tentunya ora sapi. Jaran ben napa? Unta bebek doan. Ya udah. Akhirnya sahabat karena merasa menang. Tadinya ya rapati merasa menang. Ya perkara wis akeh wedokan, akeh napa? Ya akeh 25. Medun. Bareng medun jebule wong kafir mau muter tok. Muter gunung terus munggah kok ngisor, kok mburi. Bareng munggah ning dhuwur kok karek Kanjeng Nabi mek 1-2 orang, termasuk saya Hamzah sing dilindungi Nabi. Kanjeng Nabi ketika ngundang-undang arrumat makanakum, nggih para pemanah, harusnya kalian di tempat temu semua. Wong wis kadung dodok misah. Baik kentenan wong kafir wis posisi dhuwur karek mana iki termasuk Khalid bin Walid zaman kafir. Termasuk Said Hamzah akhirnya jadi korban pembunuhan saat perang Uhud. Akhirnya sebagian sahabat yang loyal kalian Kanjeng Nabi wonten sing munggah malih sehingga Nabi bisa diselamatkan. Niku mawon teng sejarah Sujawat Juhu wa kusirat rubaiyatuhu wa udmiyalis satu. Nabi gigi serinya sempat tanggal, sempat pecah. Wajahnya juga luka. Mergo dipanahi tiyang kafir, termasuk sing dagangi Said Hamzah yang meninggal juga. Niku perang mulai riyin. Al-harbu khid'ah. Setiap perang mesti ada tipu. Sebab itu dalam perang kuno, niku mesti ninggalo ghanimah kata. Itu beda dengan perang modern. Perang modern walian. Misalnya Israel nyerang Palestina mau nggawa tank dan senjata. Ya ora nggawa itu agak bagunya. Nah, nak bawa waris juga tank kan warisan. Nah perang riyin boten mesti betul apa? Dunia. Sehingga ketika yang menang untuk ghanimah kuasa. Paham ya? Itu kenapa kan dia janggal wong perang kok ghanimah pirang-pirang karena itu bagian dari trik perang. Bahwa aset kata bagian dari trik perang. Termasuk kekalahan umat Islam teng perang Uhud mergo kepencut utawa tertarik kalian apa? Ada sampai Quran ngendikan menghujat sahabat, menyalahkan sahabat saat perang Uhud mergo dianggap tertarik di urusan dulu. Akhirnya Lah dulu ketika perang Uhud kalah, Khalid bin Walid sebagai panglima perang, dia sadar. Lucunya pangeran ini tidak, dia sadar. Nah perang mau akal-akalan. Aku perang demi siapa? Walhasil wala-wali zaman. Akhir Khalid bin Walid masuk nopo. Dia adalah pakar strategi perang yang ngakali sahabat 25 dilepas
Ini rumah tenan iki. Ghanimah napa? Dilepas kemudian muter ketika sahabat medun njupuk ghanimah pasukan wong kafir munggah. Akhirnya posisi gampang saja. Jadi wali. Ketika dia masuk Islam, ini dalam sejarah juga begitu. Wonten perang Hunain, banyak perang yang panglimanya sudah Khalid bin Walid. Saya ini bulus jadi Islam. Khalid bin Walid itu gendong mantan preman, anaknya wong tukang dino. Khalid itu anaknya Walid. Walid itu randu iso duwe anak, mergo impoten. Itu dari sejarah-sejarah Khalid itu anak selingkuhan. Paham? Khalid itu anak nopo? Selingkuhan. Ini tentang dalam arah-arah. Berpikir ra-ra. Buat saya jadi panglima Islam, dia kode ya Rasulullah, sebagaimana saat saya kafir banyak bunuh orang Islam, tobat saya setelah saya Islam akan banyak bunuh orang kafir. Hasil wala-wali zaman dia jadi panglima perang. Lu pinter, buat pasukan Islam saya wong kafir 3.000, nak wong Islam 3.000, wong kafir 10.000. Itu kalau juga pinter. Nah, jadi wong Islam dikandani, nak dari itu aja melebar, ketok titik, memanjang. Diwakali memanjang. Lalu itu ada pasukan di mana Khalid itu mau nugasno supaya cara saiki nak kiai kuna maknani wal adiyati dhqa fal muriyati napa qadha fal mughirati napa mughirat artine negarno jarang ditegarno piye supaya melahirkan debu banyak. Sehingga itu dulu bagian dari strategi perang. Ada sekitar 50 orang yang ditugas, pokoknya jarang jigar-jigar. Sehingga posisi kita sedih, sidik itu rata toro. Barang orang Islam teweko juarane di jigar-jigar, pesane sing teko puluhan ribu. Wong akhire mesti mlayu, mergo nyongkone ora pasukan minoritas. Pasukan apa? Iku sing disebut fal mughirati subhan fa asar nabi, nah fawasat nabi. Karena perang libatkan debu sing wis berhamburan. Gak ketok lawan mbek musuh gak ketok, kawan mbek lawan gak ketok. Sing minoritas akhirnya menang fawasat nabi. Posisi pasukan Islam itu ujug-ujug ning tengah ae wong kafir. Wis mbuwante buwebet kalau hasil ora ketara minoritas mbek mayo. Menang ya. Ngene dipuji ke Nabi sampai akhirnya ada gium nih al-hasbu khitah. Semua perang mesti pakai tipu. Sama seperti Israel dengan Hamas juga begitu. Hamas itu satu faksi yang enggak diakui, faksi Al-Fatah. Di mana pemerintahan Palestina sekarang dipimpin oleh presiden dari Al-Fatah, yaitu Mahmud Abbas. Karena rentan-rentannya konflik internal, kemudian Hamas diserang. Dan kota yang mayoritas Hamas, bahkan 100% adalah Gaza. Enggak ada perang yang enggak memanfaatkan tipu daya. Jadi pas musuh rapuh diserang. Itu enggak akan terjadi adegan Hamas dengan Al-Fatah solid. Sama seperti kasus Irak dulu, karena faksi Sunni dan Syiah itu perang terus, Kurdi dengan Saddam, Amerika bisa masuk atas nama mediator. Coba kalau satu. Itu sebab itu Quran menghitung awal dari bencana adalah ikuntum ikhwanan. Kalau kamu sudah tidak bersaudara, makanya Quran itu menghitung, mbok kamu itu ingat nikmat Allah. Wa allafa baina qulubikum. Termasuk sing dihitung iskuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asfahtum bi nikmatihi napa. Selagi satu kelompok itu masih bersaudara, maka musuh susah memecah. Tapi kalau kamu sendiri sudah menjadi faksi-faksi kecil, maka musuh mudah. Lah Khalid bin Walid itu pinter. Sahabat yang jaga Nabi di atas gunung dipecah konsentrasi. Akhirnya para sahabat saling curiga. Sing medun dianggap nianati Kanjeng Nabi demi ghanimah. Jadi ana sing medun njupuk ghanimah, ana sing tetep nderekno Nabi krana loya. Tapi ini tidak banding, sing nderekno Nabi itu tidak banding dengan kekuatan wong kafir sing sakniki mulai munggah dulu. Akhirnya walhasil perang itu kalah. Ya mergo tipu dayane Khalid bin Walid, wong Islam dikai rangsangan ghanimah. Lah dulu ghanimah mesti termasuk perempuan. Perempuan yang diajak perang, wong ayu-ayu sing kanibal. Utawa lonte-lonte penari. Lan sampeyan ndelok teng film-film Mesir niku gambarane Hindun, bojone Abi Sufyan tak nyewa Wahsi. Wahsi budak wireng. Niku dilatih ana cawe wedok ayu pornografi nari.
Dadi dikai gelang bolong cilik terus kon nglatih kon manah. Dilatih terus. Bonus sing kok enak kasil mateni santri ya saiku. Dadi waktu semangat juga bentuk bonus. Ya bonus wong ayu progresi ini mulai boleh ya muni bato wis duan. Dunia kok ora iso bato harta akta kok wanita. Terus itu diomongi waksi. Kowe mbok parek kok besok sahabat liya ora usah gacok ora usah panah. Wong kowe iku spesialis bidik Hamzah. Tenang. Nggih, hadiahnya caiku. Lah wis kono kowe itu budak kok hadiah wong ah. Semangat ya. Tenang, wasi perang dengan segala dekat dengan sahabat. Kowe gak diurusi kok wasi. Dekne fokus bidik sinten. Hasil wala-wali cerita Said Hamzah terbunuh oleh wasi. Karena Hindu itu seorang kanibalis, dadanya disuwek, terus jantungnya jabut, terus jantungnya dikunyah-kunyah kalian apa? Itu yang orang Barat harus tahu. Jangan kira kalau orang diamatkan, diperbudak itu karena Islam jahat enggak. Perempuan-perempuan kafir yang ikut perang itu adalah perempuan-perempuan kanibalis. Memang layak diamatkan. Mana ini sengaja pulau ngerti bahwa proses amat itu panjang karena mereka itu orang-orang kanibal. Artinya dengan mental Hindu yang kayak itu orang sudah meninggal dicacah terus jantungnya dikunyah. Lu kalah kok istri mau didadekno amat. Iku wong Islam jek. Jadi nggih mboten. Kalah mau terima didadekno amat iku cek iso ditawari dikawin oleh, diberbudak oleh. Iku oma malakat. Jangan katakan, itu kan sama seperti zaman kasus PKI, ada Gruani. Ya sebuah versi cerita, sebuah versi Orde Baru, sebuah versi Mas. Tapi yang jelas, banyak sejarah yang menunjukkan betapa ada kekejaman wanita. Dalam cerita keraton, kesultanan mana saja, juga banyak racun yang diminum raja lewat trik-trik para wanita, suruhanmu, musuh. Artinya orang Barat juga harus melihat ini, jangan hanya melihat bahwa Islam memperbudak, utawa ndadekno wanita-wanita sebagai gunting, sebagai tawanan wanita yang diajak perang yang kemudian amat itu punya sejarah demikian. Mereka orang-orang alim yang kanibalis. Kalau ada kesempatan ya bunuh bahkan mengunyah. Paham ya? Artinya ya memang layak diamatkan karena perilakunya kayak ini. Itu kan mirip cerita kayak zaman PKI ada Gerwani. Cerita jenderal revolusi disilat-silat dan sebagainya. Memang cerita itu sudah macam-macam ya, secara pengamatan sejarah sudah kontroversi. Tapi kita punya bukti banyak cerita seputar bahwa banyak wanita setelah dididik melebihi jahat ketimbang lelaki. Memang belum cerita versi Barat atau versi Asia, banyak kan raja dijaya, nggak ada yang bisa mengalahkan. Akhirnya musuhnya kirim itu ayu, sawangannya apian macam-macam. Jebule kok beledak. Nah, jadi bujurnya sendiri, so naruh racun, sehingga itu rajanya mah. Kita punya sejarah panjang dulu ketika era negara kita juga gitu. Gara-gara perempuan dari Jepang, juga gegerin dunia Indonesia rakaru. Ke Indonesia perang ke Jepang, itu negara ngomong. Itu gegerin, bukan karu. Artinya ya, Barat yang menuduh Islam begitu harus berpikir. Sebetulnya kalau veteran, wanita yang ikut perang yang kemudian kalau kalah jadi amat, itu bukan sembarang wanita. Wanita-wanita yang ikut andil dalam pembunuhan. Paham ya? Sehingga kalau kalah ya layak dijadikan. Kayak kasusnya Hindu itu. Ketika saya sambil kabundut, dia dirobek dadanya, diambil dan dikunyah-kunyah. Mau saking nunjukno bencinya itu kan. Lah wong ngoten ora didadekno. Bener lah ketekal terus diambusi. Yo pelecehan. Mergo mantan wanita terhormat sing ngambung sahabat-sahabat sing mantan bu. Ya terus kerusuhan ae wong Cina juga biasa numpak alpat. Saiki sing merkosa tukang becak. Ya memang salah, jelas salah. Tapi ina-inane wong nak wis disalahi wong tinggi. Kaya apa rasane mak-mak wanita bermartabat bareng dadi amat untuk tukang sayur. Delalah jatahe wong tukang kaya apa inane kaya. Tapi memang layak dihinakan karena dia juga punya mental
Paham ya? Jadi dulu perang itu mesti begitu. Di antara sistem pengelabuan adalah melibatkan banyak harta dan wanita. Supaya untuk mencah konsentrasi lah. Sehingga sama Nabi kaget kenapa dalam Islam masih mengakui sistem amat dulu. Yaitu karena amat ini berangkat dari wanita-wanita yang sebetulnya punya mental membunuh. Boleh kalau terusakan. Wahai ulang to atau sira kabeh Allah yang Allah wa Rasulullah lan utusane Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminin itu iman kabeh hakon kelawan bener. Innamal mu'minuna asne te mukmin kabeh mukmin sejati ayu kamilu nabi man sing sempurna iman. Iku alladzina iku wong akeh ida zikira apa kang ing dalem nalikane disebut sapa Allah ayo wa'idu tegese ancamane Allah. Wajilat mongko wedi khofat mongko wedi apa kulubu mongko atine alladzina. Wa idza tuliyat lan nalikane diwaca alaihi ing atase mukminin apa ayat ayat Allah. Zadat iman. Mongko nambahi apa ayat ing mukminin apane imane tasdikon tegese bener. Wa ala rabbihim lan atase pengirane alladzina tawakkaluna padha takwakal sapa alladzina bi iklan Allah. Yasikuna tegese padha percaya. Yasikuna tegese padha percaya sapa mukminin kelawan Allah. Bi tegese kelawan Allah yasikuna percaya sapa mukminin. La biwirihi ora kok kelawan saliyane Allah. Alladzina rubana wa kayyimuna kang dimenengno sapa alladzina salat ay salat. Ya tuna tegese nakami sapa alladzina biha lan salat dihukuki ya lan sakake salat. Wa mimalan sange perkara rek nang kang rezeki ingsun. Atoina tegese maring ingsun gumeng alladzina sikuna padha. Nglakoni infak sapa alladzina itu atulah. Ulai kau temu kono kabeh mau sufuna tegese kang den sifati kabeh dimaklan perkara dikira kang disebut apa. Bumi ulai kali wa mukminuna mukmin kabeh hakon lan bener. Esit konteks kelan bener bila saking kelan tanpa keraguan. Lalu tetap ulai kali jatun di pura-pura derajat emanan di pura-pura tempat hujan nanti dalam suara. Aida robi mungguwe pengerane al-mukmin. Wa maghfiratan lan pengapuranan wa rizqun nanti dikaripun ingkang mulya ingkang apik hujan nanti dalam suara. Kama